Selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas satu topik yang selalu hangat ya, ketimpangan. Betul. Selalu jadi perbincangan. Sumber kita kali ini bab 9 dari buku Enlightenment Now. Nah, Anda pasti sering banget dengar narasi kalau jurang si kaya dan si miskin itu makin melebar. Iya, narasi yang umum sekali itu. Tapi pertanyaannya, apakah data jangka panjangnya benar-benar bilang gitu? Misi kita dalam kajian ini adalah membongkar kompleksitas ketimpangan. Kompleksitasnya ya. Gimana ngukurnya, trennya gimana? Betul. Dan mengapa fokus ke ketimpangan relatif aja mungkin bikin kita jadi, abai sama kemajuan besar umat manusia. Ini semua basisnya argumen di buku ini. Oke, mari kita mulai bedah bareng deh. Siap. Kita kan sering lihat ya, berita utama itu gambarnya agak suram gitu. Yang kaya makin kaya, yang lain kayak ketinggalan. Framingnya seringkali begitu. Tapi data di buku ini, mungkin bisa bikin Anda mikir ulang nih. Bisa jadi. Memang ada sudut pandang lain yang menarik. Mari kita lihat gambaran besarnya dulu deh, global. Penulis buku ini menyoroti fenomena yang dia sebut convergence besar. Konvergensi besar, oke. Anda mungkin ingat konsep Great Escape dari Angus Deaton. Itu loh, pas negara Eropa pasca revolusi industri berhasil kabur dari kemiskinan universal. Iya. Meninggalkan negara lain di belakang pada awalnya. Nah, konvergensi besar ini kayak babak lanjutannya. Negara-negara yang tadinya ketinggalan sekarang mulai ngejar. Mulai mengejar ketertinggalannya. Ini mirip kurva Kuznets gitu, teori ekonomi yang bilang ketimpangan naik dulu terus turun lagi. Tapi ini antar negara. Jadi skala global, ketimpangan sempat naik, terus sekarang cenderung turun. Betul. Buktinya? Ya kita lihat aja data PDB negara-negara Asia misalnya. Meroket kan? Pertumbuhan ekonominya luar biasa di banyak tempat. Distribusi pendapatan dunia juga bentuknya berubah banget. Dulu katanya kayak siput timpang banget, terus jadi kayak unta punuk dua, agak mendingan. Dan sekarang? Sekarang lebih merata lagi, kayak unta dromedaris yang punuknya cuma satu. Dan yang paling penting nih, angka kemiskinan ekstrim global turun drastis. Nah, itu poin krusial. Penurunan kemiskinan ekstrim. Pertanyaan menariknya kan, kenapa ini bisa terjadi? Kok bisa ada konvergensi? Buku ini nunjuk kedua hal utama sih. Pertama, menyebarnya know-how. Pengetahuan praktis buat menghasilkan kekayaan. Oh, jadi ilmunya nyebar gitu ya? Iya, dulu mungkin cuma di beberapa negara, sekarang lebih luas aksesnya. Kedua, ya jelas, globalisasi. Globalisasi lagi ya? Iya, mengutip Deaton lagi dari sumber kita nih. Globalisasi itu, ya terlepas dari pro kontranya, udah jadi semacam anugerah buat kaum miskin. Oke. Ini nyambung banget sama ide pencerahan. Kalau kita terapkan pengetahuan, sains, institusi yang pas, kayak pasar bebas, hukum yang jelas, itu bisa ngangkat kesejahteraan banyak orang. Jadi cara bikin makmur itu udah nggak rahasia lagi gitu ya? Kurang lebih gitu. Lebih terdemokratisasi ilmunya. Itu tadi skala global ya. Nah, sekarang kita zoom in. Gimana dengan isu yang lebih sering bikin panas medsos kita? Kesenjangan di dalam negara kaya. Amerika Serikat misalnya. Nah, ini yang sering jadi sorotan utama biasanya. Buku ini nggak nolak fakta kok. Kalau ketimpangan pendapatan relatif, jadi perbandingan antara atas sama bawah, itu emang naik di banyak negara maju sejak 80-an. Ya, data menunjukkan ada tren kenaikan di situ. Narasi soal stagnasi ekonomi buat sebagian orang juga diakui. Tapi, nah ini dia yang menarik banget menurut saya. Gimana tuh? Penulisnya ngajak kita buat hati-hati banget bedain antara makmur relatif sama makmur absolut. Ah, ini dia. Perbedaan kunci. Relatif versus absolut. Ada studi menarik dari Stephen Ross yang dikutip di buku ini. Dia nggak cuma lihat peringkat, tapi dia kelompokin orang Amerika berdasarkan pendapatan absolut. Jadi, pakai nilai dolar tetap gitu. Oke, jadi standar ukurannya jelas ya. Misal sekian dolar itu miskin, sekian dolar kelas menengah gitu? Betul. Misalnya keluarga 3 orang pendapatan 0 sampai 30 ribu dolar setahun itu miskin dalam dolar 2014. Nah hasilnya gimana antara 1979 sama 2014? Penasaran nih hasilnya. Ternyata persentase orang Amerika di kelompok bawah sama menengah bawah itu justru nyusut. Malah kelompok menengah atas sama atas yang membengkak signifikan. Loh, jadi kebalikannya dong dari narasi umum. Kayaknya gitu. Jadi kelas menengah kayak tergerus tuh menurut data ini sebagian besar karena anggotanya berhasil naik kelas. Jadi lebih makmur secara absolut. Wow. Ketimpangan relatifnya emang naik sih karena yang di puncak naiknya lebih kencang. Tapi rata-rata semua kelompok jadi lebih kaya secara real. Tepat sekali. Ini poin yang fundamental banget dan sering
hilang dalam debat publik. Kita terlalu fokus sama ukuran relatif kayak Gini ratio. Koefisien Gini ya, yang angka itu? Iya, atau perbandingan pendapatan antar kuintil, antar kelompok 20%. Nah, kenapa fokus ke angka relatif ini bisa agak menyesatkan kalau kita mau paham kondisi hidup nyata? Kenapa tuh? Sumber ini ngasih beberapa alasan. Pertama, yaitu tadi, relatif versus absolut. Buat kualitas hidup Anda sehari-hari, yang paling penting kan sebenarnya berapa banyak barang jasa yang bisa Anda beli. Daya beli absolut. Bukan cuma peringkat kita dibanding tetangga gitu ya? Betul. Fokus ke peringkat doang bisa bikin kita nggak lihat kalau lantainya, standar dasarnya, itu naik buat hampir semua orang. Oke, masuk akal. Terus apa lagi? Kedua, kita sering lihatnya pendapatan kotor. Padahal kan ada pajak, ada transfer dari pemerintah. Bantuan sosial, subsidi, macam-macam. Oh iya ya, kan ada bantuan ini itu. Nah, kalau kita lihat pendapatan disposable yang benar-benar bisa dibelanjain setelah pajak dan transfer, atau kita lihat tingkat konsumsi realnya, gambaran ketimpangannya sering jadi jauh lebih rendah. Jadi nggak setajam kalau lihat pendapatan kotor aja. Biasanya begitu. Buku ini nyebutin, misalnya, pendapatan disposable kelompok 20% terbawah di AS itu naik lumayan loh berkat program transfer pemerintah. Menarik. Poin ketiga? Ketiga, statistik ketimpangan itu kayak foto statis. Padahal hidup kan dinamis. Orang itu gerak naik turun tangga pendapatan sepanjang hidupnya. Oh iya, ada mobilitas ekonomi ya? Betul. Karena pendidikan, pengalaman, ganti kerja, nasib baik, nasib buruk, macam-macam. Penulisnya ngutip studi yang nunjukin kalau orang yang masuk kelompok 1% atau 10% terkaya itu, kebanyakan cuma sementara di situ. Nggak permanen di puncak terus gitu ya? Iya, statistik sesaat itu gagal nangkep dinamika ini. Oke, ada lagi? Ada. Keempat, dan ini mungkin yang paling sering kelewat. Peningkatan kualitas, penurunan harga relatif, dan akses. Maksudnya gimana tuh? Pendapatan, bahkan yang udah disesuaiin inflasi, itu nggak bisa sepenuhnya nangkep lompatan kualitas barang dan jasa. Plus, harga relatifnya turun, terutama teknologi, dan aksesnya makin gampang. Contohnya? Contoh di buku ini bagus banget. Tahun 2011, lebih dari 95% rumah tangga miskin di AS itu punya listrik, air ledeng, toilet siram, kulkas, kompor, TV warna. Itu fasilitas yang 150 tahun lalu, keluarga super kaya kayak Rothschild aja belum tentu punya semua. Wah, iya juga ya. Bahkan banyak dari mereka punya mesin cuci piring, komputer, AC, ponsel pintar. Standar hidup dasar itu udah naik drastis banget berkat teknologi dan produktivitas. Jadi intinya, kalau kita cuma lihat satu angka indeks ketimpangan aja, tanpa bedah komponen-komponen ini, kita bisa salah paham ya soal kemakmuran masyarakat. Persis. Pesannya ya, lihat gambaran utuh. Jangan cuma satu metrik aja, yang bisa jadi cuma sebagian kecil dari cerita besarnya. Menarik banget. Nah, buku ini juga nyorot satu faktor penting lain yang bikin standar hidup naik, terutama buat kelompok bawah. Pengeluaran sosial pemerintah. Peran negara ya, jaring pengaman sosial. Iya, ada perbandingan historis yang, lumayan mencolok sih. Masyarakat prakapitalis dulu, bahkan di Eropa, itu ternyata cuma ngeluarin dikit banget dari ekonominya buat bantu warga. Dikit gimana tuh? Rata-rata cuma sekitar 1,5% dari PDB mereka sebelum abad ke-20. Buat bantuan sosial, pendidikan publik, gitu-gitu. Bandingin sama sekarang. Jauh banget ya. Abad ke-20 itu emang ada ledakan pengeluaran sosial. Khususnya di negara maju, anggota OECD itu. OECD, Klub Negara Maju itu ya? Betul. Ini ngubah banget peran negara. Dulu fokusnya perang, jaga ketertiban. Sekarang jadi welfare state. Negara kesejahteraan. Kenapa bisa berubah gitu ya? Apa alasannya? Nggak laku. Oh, biar nggak tergiur janji utopia kesetaraan gitu ya? Bisa jadi salah satu faktor. Terus ada juga kebutuhan objektif buat nyediain barang publik. Pendidikan massal, kesehatan publik. Penting kan buat kemajuan? Iya, iya. Fungsi lainnya ya sebagai jaring pengaman. Asuransi kolektif kalau ada musibah, sakit, hilang kerja, tua. Dan jangan lupa faktor moral. Faktor moral? Iya, berkembangnya hati nurani modern, yang makin nggak tega lihat penderitaan ekstrim. Kayak cerita gadis penjual korek api itu disebut sebagai simbol sentimen ini. Makin nggak bisa diterima aja gitu, ada orang sengsara banget di tengah kemakmuran. Oke. Tapi mengakui kemajuan ini bukan berarti semua masalah beres dong ya? Penulisnya kayaknya sadar banget soal ini. Tentu saja, penting banget ini. Mengakui kemajuan bukan berarti nutup mata sama masalah.
Dan buku ini, di bagian akhir bab ini, jelas banget nyebutin tantangan-tantangan serius yang masih ada. Apa aja tuh tantangannya? Pertama, pertumbuhan pendapatan disposable yang relatif lambat buat sebagian kelompok, terutama yang pendidikannya rendah atau kena dampak perubahan ekonomi. Ini bisa bikin frustrasi dan nahan ekonomi. Oke, stagnasi bagi sebagian orang ya. Kedua, ada kesulitan nyata di kelompok spesifik. Buku ini nyinggung fenomena di AS soal naiknya angka kematian karena overdosis obat dan bunuh diri di kalangan kulit putih parubaya, non-urban, pendidikan menengah ke bawah. Sering dikaitin sama rasa kehilangan status dan harapan ekonomi. Isu yang kompleks ya. Banget. Ketiga, ya ancaman disrupsi kerja karena otomatisasi. Contoh paling sering ya supir truk itu. Nanti kalau ada mobil otonom gimana nasib jutaan supir? Itu ancaman nyata sih. Selain itu, Ada juga soal biaya pendidikan tinggi yang makin mahal di beberapa negara. Kualitas pendidikan dasar menengah yang belum rata. Sistem pajak yang mungkin di beberapa bagian malah regresif. regresif. Artinya beban ke yang bawah lebih berat gitu. Iya, secara proporsional bebannya lebih berat buat yang pendapatannya rendah. Dan tentu aja, isu klasik soal pengaruh duit di politik bisa bikin kebijakannya jadi nggak adil. Wah, jadi jelas ya. Ini bukan gambaran yang serba indah. Masih banyak PR. Dan pemahaman soal tantangan ini penting, karena kalau narasi dominannya cuma sistem ini gagal, banyak yang ditinggalkan, meskipun data absolutnya mungkin lebih kompleks, itu bisa bahaya. Bahaya gimana? Bisa jadi lahan subur buat kebijakan populis yang reaktif, proteksionisme dagang yang agresif misalnya, atau sikap anti-teknologi. Kayak gerakan Luddite dulu yang ngerusak mesin ya. Nah, semacam itu. Pemikatan yang dianjurkan buku ini ya analisis yang lebih dingin, lebih detail. Bongkar fitur-fitur proses sosial kayak industrialisasi atau globalisasi. Tujuannya? Biar paham gimana maksimalkan manfaatnya, sambil cari cara mitigasi atau kompensasi kerugiannya. Jadi bukan nolak industrialisasi total, karena dulu kondisi kerjanya parah. Tapi fokus gimana perbaiki kondisi kerja itu. Lewat regulasi, serikat pekerja, tekanan konsumen, dan sejarah nunjukin itu bisa terjadi. Jadi intinya pemahaman bernuansa, pakai data, bukan cuma retorika hitam putih ya? Persis, jangan menyederhanakan realitas yang rumit. Oke, jadi kalau kita rangkum nih kajian kita berdasarkan bab 9, Enlightenment Now, intisarinya apa ya? Gambaran soal ketimpangan ini ternyata, wah, berlapis banget. Jauh lebih kompleks dari slogan-slogannya. Di dalam negara kaya sendiri, oke, ketimpangan relatif pendapatan emang naik beberapa dekade ini. Tapi kekayaan absolut dan standar hidup dasar buat hampir semua orang itu sebenarnya naik pesat, didorong teknologi sama pengeluaran sosial negara. Nah, itu kombinasi penting. Tapi, ya kita juga harus jujur, tantangan nyata kayak stagnasi pendapatan sebagian orang, disrupsi teknologi, isu keadilan lain, itu masih ada dan butuh solusi. Betul. Kemajuan bukan berarti kesempurnaan. PR-nya masih banyak. Diskusi ini, bagi saya nyisain satu pertanyaan besar nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Buku ini kan bilang, kemajuan besar kayak revolusi industri itu awalnya malah memperlebar ketimpangan relatif, antar negara maupun di dalam negara. Pola historisnya sering gitu ya? Kalau polanya gitu, ini kan jadi dilema kebijakan ya. Pelik banget, harusnya prioritas kita apa? Cuma ngurangin kesenjangan relatif aja, meskipun mungkin itu malah ngerem laju kemajuan absolut semua orang. Atau fokus kita ke tujuan yang lebih luas, maksimalkan peningkatan kesejahteraan absolut buat sebanyak mungkin orang, ngangkat harkat hidup semua orang, meskipun, ya itu tadi, sebagai konsekuensi, beberapa kesenjangan relatif mungkin melebar sementara. Ini pertanyaan yang nggak gampang dijawab. Tapi krusial banget buat dipikirin pas kita ngomongin masa depan kemakmuran bersama. Sesuatu buat Anda bawa pulang dan renungkan deh.